Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman, saya ulang dari halaman 17 bawah sendiri. Waqala Ghassanu waqad qultu salasata abyatin minasyiri fata'adzanu li ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Ghassan bin Malik dawu wa qad qultu salasata abyatin minasyiri ing dawa qad qultu lan teman-teman ngucap sapa ingsun salasata abyatin ing telu pira-pira bait minasyiri saking syair. Afata adzanu moko apa to paring izin panjenengan limaring kula ya Rasulullah paring izin an unsidaha ing yen to macaaken syair sapa ingsun ing salasata abyatin. Fa adzana moko ngidini sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko ngucap sapa Ghassan bin Malik usarri usairam fi talabim bisahlin wa haznin fi bilatin minar ramli li ansura khairan nasi nasram muazzara wa akidu hablam min hibalika fi habli wa ashhadu anna Allahakum wahida hadha wa hadha adinu bihi ma naqalat qadami na'li. Usarri nyepetaken sapa ingsun nyepetaken sapa ingsun sairon ing lumaku fi talabin ing dalem nuprih nabi bisahlin ing dalem tanah kang rata tamah lapang tanah kang rata sama wahaznin lan tanah kang geneng fi biladin ing dalem pira-pira negara minar romli kang tetep saking tanah wedinan kang tetep saking tanah wedinan li ansura drapun nulungi sapa ingsun nulungi khairan nasi ing luweh baguse menungsa nasron kelawan nulungi temenan muazzaron kang den kuwataken apa nasron wa aqidah lan bundeli sapa ingsun hingga bundeli sapa ingsun hablan ing tampar min khibalika kang tetep saking pira-pira tampar sira fi habli ing dalem tampar ingsun wa asyhadalan yen to nakseni sapa ingsun annallah ing satuhune Allah iku hakun hak muwahhidan hale wong kang nyewejekaken sapa ingsun ing Allah. Wa hadza utawi ikilah Islam iku adinu ngelakoni agamu sapa ingsun bihi kelawan hadza manakolat selagini pindah opo kodami delamaan ingsun pindah nakli ing sandal ingsun kala dawuh sapa rawi wa awaluman aslama ba'dal wahyi Khadijah ing dawu wa awaluman aslama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah keterangan yang kemarin saya ulangi keterangannya saja dan masalah makna sudah, karena ada yang kurang jelas, ada yang belum diterangkan tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi asara an Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam idh warada alaina rajulun ala naqatin wa qad asara sayru fi wa fiha wa bana alaihi ana usafar wa qafa fa waqafa alaihi fa qala ayyukum Muhammad fa aumayna ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muhammad atu'aridu alayya ma amaraka bi rabbuka au u'aridu alayka ma amarani bihi sanami.
Di hadis yang ke-19 itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ini masalahnya ada yang kurang jelas. Ini yang menceritakan kesemuanya itu adalah Ghassan bin Malik. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa pada waktu Rasulullah bersama dengan para sahabat di awal Islam, di permulaan Islam itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang menaiki kuda dan kelihatannya orang tersebut menempuh perjalanan yang jauh serta kelelahan dalam perjalanannya. Jadi kemudian orang tersebut berdiri berhenti ada di antara kita dan bertanya, ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Siapa? Mana Muhammad itu mana? Akhirnya para sahabat memberi isyarat kepada bahwa ini dia. Fakal akhirnya orang laki-laki tersebut bilang, ya Muhammad, hai Muhammad, apakah saya yang akan menawarkan kepada kamu? Apakah kamu yang akan menawarkan kepada saya apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Atau saya yang akan menawarkan terhadap apa yang diperintahkan oleh berhala kami pada kami? Jawabnya Rasul, faqalahu an-nabi bal ukhbiruka bima amarani bihi rabbi faqala arfa'arradu alaihi an-nabi alaihi salam faqala bunyal islam ala khamsin ma'asyara'id. Summa qala ya Muhammad ana Ghassan bin Malik. Tidak ya Rasulullah, saya yang akan memberitahumu. Saya yang akan menerangkan kepada sampean apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami. Kemudian Rasulullah menjelaskan agama Islam itu didirikan dengan 5 perkara beserta dengan syarat-syaratnya. Akhirnya orang laki-laki tadi summa qala ya Muhammad ana Ghassan Malik al-amin wa kana lahu sanamun yatadbahu nadbahu indahu fi rajaba atiratana wa nataqarribu wa nataqarraba rabbu ilaihi bidhabhina fa utira indahu atiratu rajulin minna yuqalu lahu isam falamma rafa'a yadahu minal atirati sami'a sawtan jaufi sonam ya isam ja'al islam wa batal asnam wa khufidhatid dima wa musilatil arham wa zaharat haqiqatu wassalam fa farih isamun lidzalika wa kharaja yukhbiruna summa waqa ilaina khabaruka ya Rasulullah. Di ayat orang yang naik unta tadi bilang, hai Muhammad, saya itu adalah Ghassan bin Malik. Nah, saya itu setiap bulan Rajab mesti kami semua itu menyembelih kurban ditujukan kepada berhala. Jadi setiap itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kami, kepada berhala. Dan ini fa'utira inda atiratun rajulin minna. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki dari golongan kami itu menyembelih korban buat berhala tersebut. Dia yang bernama Hisom. Jadi pada waktu Hisom itu mengangkat tangannya dari hayawan yang sudah disembelih, ternyata dari dalam berhala itu ada suara yang mengatakan, hai Islam, agama Islam sudah datang, berhala sudah tidak usah lagi. Darah dijaga, silaturahmi akan dilakukan, dan perkara yang haki, yang benar, dan keselamatan itu sudah jelas. Mendengar kata-kata berhala tersebut, Islam itu merasa senang, kemudian senang dengan ucapan tersebut. Akhirnya Islam itu gimana? Islam itu pergi kepada kami semua memberitahu tentang
apa yang dikatakan oleh berhala tersebut. Jadi akhirnya kisah engkau ya Rasulullah sudah sampai pada kami semua. Falamma kana ba'da ayamin antara indahu rajulan yuqal lahu tariqun falamma rafa'a yadahu 'anil atirati sami'a sautan yaqulu min jawfiyya tariqu bu'isan nabi shadiqu waji'an biwahyin natiqin minal aziz al-khaliq fa kharaja yasu fin nas bidzalika faqiyat akhbaruka indana ya Rasulullah. Dikata Ghassan bin Malik, jarak beberapa hari dari penyembelihan Isom tersebut, jarak beberapa hari lagi ada seorang laki-laki lagi yang mau korban di hadapan berhala kami. Dia namanya Torik. Nah, di saat Torik itu mengangkat tangannya dari hayawan yang disembelih itu, secara tiba-tiba dari dalam berhala itu mengatakan, ya Tariku bu'isan nabi as-sadiq waji'a biwahyin natiqin minal azza khaliq fa kharaja yasu. Jadi Torik, jadi dari berhala itu bersuara, Torik, nabi yang benar sudah diutus dan datang dengan membawa wahyu, dengan wahyu yang jelas dari zat yang luhur yang menjadikan makhluk. Setelah mendengar, jadi Torik mendengar apa yang dikatakan oleh berhala tersebut, lantas teriak dengan kekuatan. Jadi akhirnya kisah engkau ya Rasulullah benar-benar sangat kuat di antara kami. Jadi kami semua fakunna bainal mukadzib wal musaddiq walamma kana mundu salasati ayamin atar tu ana atiratan ila dzalikas sonam. Jadi kisah samban itu pada kami semua itu lebih kuat, tambah kuat. Cuma kami itu masih ragu antara tidak percaya dan antara percaya. Tapi setelah sampai 3 hari, setelah mencapai 3 hari, saya itu juga menyembelih korban. Buat apa? Buat berhala, untuk mendekatkan diri pada berhala. Nah, sama di saat saya itu mengangkat tangan dari hayawan sembelihan saya, ternyata ada suara yang sangat keras sekali. Sautan alian min jauhis sonam yakul bisa infasin ya Ghassan malik al-amin ja'al haqqu nabiyina hasimiyan bitihamati lana sirihi as-salamah walihadilihi an-nadama hadiyan wada'iyan ila yaumil qiyamah. Di pada waktu saya mengangkat tangan, ada suara yang mengatakan, ya Ghassan, perkara yang hak sudah tiba. Nabi yang hak sudah tiba, dia berbangsa Hasyim. Ada di tanah Naimah. Jadi bagi siapa yang menolong orang tersebut, dia akan mendapat keselamatan. Tapi bagi orang yang menghinanya, dia akan mendapatkan penyesalan. Hadian wadayan ila yaumil qiyamah sumar tafa'a minal ardi wa saqata ala wajhi qala fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kam ba'sabu ma'hu wa qala Ghassan ila akhirih. Jadi setelah 3 hari ini wadaian ajaan. Jadi akhirnya ketika saya juga menyembelih kurban, dari dalam berhala itu bersuara dengan sangat keras, ya Ghassan Malik ja'al haqqu nabiyina Hasyimah. Jadi hei Ghassan bin Malik, sudah tiba saatnya perkara yang hak itu benar. Sebangsa ada di sana semua, bagi orang yang menolong dia,
dia akan selamat. Tapi bagi orang yang menyakiti dia akan mendapat kesulitan. Wada'iyan ila yaumil qiyamah sumartafa minal ardi wa saqata ala wajhi qala fakabbara rasulullah. Ya Allah. Jadi kemudian dengan lesan yang fasih berharap mira. Ya Ghassan bin Malik, perkara yang hak, Nabi yang berbahasa Hasim ada di tanah Tihama itu, tolong dia. Jadi bagi siapa yang menolongnya itu akan dapat keselamatan. Yang tidak percaya gimana? Dia akan menyesal selama-lamanya. Jadi hadian selamat itu menunjukkan pada kita dan mengajak kita pada hari kiamat. Sumartafa aminal ada satawat alaih. Kemudian Ghassan bin Malik tadi itu naik ke atas, kemudian menjatuhkan diri. Nah, melihat kejadian tersebut, Rasulullah langsung baca takbir. Wa kabbar Rasulullah wa kabbar ashabu ma'ahu wa qala Ghassan wa qultu. Itu semua membaca takbir. Ghassan juga baca takbir. Akhirnya Ghassan mengatakan, jadi Ghassan itu dawuh matur teng Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sudah 3 hari ini ngarang siiran. Apakah engkau ya Rasulullah mengizini, memperbolehkan kami membacakan siiran? Hanya Rasulullah itu memberi izin kepada Ghassan bin Malik. Nanti isinya yang di 3 bait tersebut, usar li usairam fi talabim bisah dina ini. Tawilun lahu duna usarri usairam fi talabim bisah. Nanti wa hasnim fi sahisam itu usarri usairam fi talabim. Inna basi usarri usairam fi talabim bisah. Lagu yang bisa usairam fi talabi bisahlin wa hasni fi biladi minar rum li ansura khairan nas nasran wa muazzana ila akhir. Jadi siiran itu artinya apa? Ghassan bin Malik itu mempercepat diri untuk mencari Rasulullah sallallahu, mulai dari tanah yang lapang, tanah yang tinggi, dicari terus-terusan. Cari, ingin tujuannya apa? Saya ulangi. Jadi kata-kata Ghassan itu mencari Rasulullah dari desa keluar desa, dari kota keluar kota. Ini tujuannya apa? Untuk mencari Rasulullah agar supaya Ghassan itu bisa membantu menyaksikan kepada Allah bahwa kepada wa ashadu. Jadi kata saya bersaksi bahwa Allah itu hak. Allah itu satu. Hada adinu bihi nakma nakola kodami na'li. Islam itu termasuk melakukan agama kita. Mana kolat kodami na'li. Jadi kata Ghassan, jadi istilah Ghassan, jadi saya itu mempercepat diri untuk mencari yang namanya Muhammad, mulai dari tanah yang lapang, tanah yang tinggi pun saya cari. Tujuannya saya itu ingin menolong kepada orang yang lebih mulia, kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan nanti saya ikat. Jadi ini perkataan Ghassan. Wa asyhadu anna Allah ta'ala anna Allah haqqum muwahhid. Dan kata Ghassan, isinya siiran, saya bersaksi bahwa Allah itu benar, Allah itu satu. Inilah agamanya. Jadi selama saya itu masih bisa berdiri, saya akan
beragama Islam. Ini isi dari, jadi semua itu kisah perkataan Hasan bin Malik. Jadi pertama yang menyembelih kurban yang bernama Isom. Kemudian yang kedua bernama Torik. Torik itu juga sama. Jadi Torik itu di saat dia itu mengangkat tangan dari hayawan sembelihnya, ada suara yang sangat keras menjelaskan kalau sudah saatnya tiba. Untuk apa? Beragama Islam. Jadi setelah nonton itu akhirnya dikasih tahu kepada masyarakat sehingga masyarakat tambah kuat. Cuma yang namanya Ustaz, tapi saya itu antara ragu dan percaya. Antara ragu dan percaya. Jadi makanya akhirnya siapa? Hasan bin Malik itu juga menyembelih kurban. Ternyata ketika mau mengangkatnya, tangan dari kurbannya itu juga ada suara, justru suaranya lebih keras dari yang keduanya. Ya Hasan bin Malik al-Ami ja'al haq. Hasan, Nabi yang hak itu sudah datang. Nabi yang keturunan Hasim ada di kota itu sudah ada. Bagi siapa yang menolong, dia akan selamat. Tapi bagi yang tidak, dia akan menyesal. Makanya akhirnya Hasan bin Malik itu mencari Rasulullah untuk apa? Untuk masuk agama Islam. Ini sebenarnya isi dari hadis yang tadi malam saya terangkan. Jadi kekurangannya kalau tadi malam itu saya kurang jelas bahwa yang mengatakan kesemuanya itu adalah Hasan bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawus Soporowi dawa awaluman aslama ing dawu awaluman wa awaluman aslama wa awaluman utawi kawitani wong Sulaiman aslama kang manjing Islam sapa man ba'dal wahyi ing dalem sakwise wahyu iku Khadijatu Siti Khadijah. Summa Abu Bakrin mukonuli Sayyidina Abu Bakar, summa Aliyin mukonuli Sayyidina Ali, summa Zaid bin Harisatah mukonuli Zaid bin Harisah, summa Komariyatun mukonuli Komariyah jariyatun kang nyatani budak wadon, summa Hamzatu mukonuli Sayyidina Hamzah, summa Utsman mukonuli Sayyidina Utsman, summa Zuhair mukonuli Zuhair, summa Abu Ubaidah tabnul Jarrahi Imam Abu Ubaidah bin Jarrah, summa Talhatu mukonuli Talha, summa Zubair mukonuli Zubair. Ridwanullahi ta'ala utai keridonani Allah ta'ala iku alaihim muka tetap ingatase Khadijah tu summa Abu Bakar ila akhirih ajma'ina hale sekabian wa aslamulan manjing Islam sapa Khadijah ila akhirih wa katamulan ngumpetaken sapa Khadijah ilahi islamahum ing islami Siti Khadijah ilahi min kufar saking pira-pira kafir. Summa nazala mukonuli tumurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam faqala muqaddawu sapa malaikat Jibril ya Muhammad wahai Muhammad innallaha ta'ala satuhuni Allah ta'ala iku yukriuka macaaken sapa Allah ing sira assalama ing uluk salam. Assalama ing uluk salam wa ya'muru kalan perintah sapa Allah ing sira bi antan wa kelawan yen to aja-aja sira annasa ing menungso ilal islami maring Islam. Faqama mukon nuju meneng sapa annabi alaihi salamu nabi alaihi salam. Fasoida muka munggah nuli munggah sopo nabi ala jabali Abi Kubaisin ing ngatasin dukure gunung Abi Kubais. Fanada muka undang-undang sopo nabi bi'a'la sauti kelawan luwe bantere suarani nabi.
kelawan luwih bantri sorone nabi faqala moko dawuh sapa nabi kulu ngucap sira kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'a muka semangsani krungu sapa annasu menungso krungu nidaahu ing pengundangi nabi fa ijtama'at muka dadi kumpul sapa al-kufaru pira-pira wong kafir. Padha kumpul fi darin nadwati ing dalem gedung pertemuan, ing dalam gedung pertemuan. Fatasyawaru muka musyawarah sapa kufar fima ing dalem barang silaima bainahum kang tetep ing dalem antaraima. Faqala muka ngucap sapa kufar inna Muhammadan satunin Muhammad iku yastimu misui sapa Muhammad aliyatana ing sembahan kita wa yad'una lan aja-aja ing kita ila ilahi maring pengiran la nak lamu kang orang ngerti kita ing ilah kang orang ngerti kita ing ilah fakaifa muka hale kaya apa fakaifa muka iku kaya apa al-khilatu utai rekodaya iya kulu ngucap sapa Muhammadun Muhammad lana maring kita la ta'budu alihatakum wahiyah salah satu mi'atin wasituna. Ijtama'at muka kumpul sapa kufar barang kafir fi darin nadmatin pun fatasawaru muka nuli musawar sapa kufar fima ing dalem barang baina kan tetep ing dalem kufar. Faqalu muka ucap inna Muhammadan yastimu aliyatana wa yad'una ila alihi la an ila akhiri pun. Jadi menurut rawi wa awwalu man aslama ba'dal wahyi Khadijatu summa Abu Bakr summa Ali summa Zaid bin Hatim summa Qamariyatun Jariyatun summa Hamzah summa Utsman summa Zubair summa Ubaidillah ila akhirih. Jadi menurut dia orang yang pertama kali masuk Islam setelah turunnya wahyu. Jadi setelah turunnya wahyu, orang yang pertama kali masuk Islam dari orang perempuan adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, baru Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Haris, Qamariyah bin Jariyah, kemudian Hamzah, Sayyidina Hamzah, Zaid dan Utsman ila akhirih. Ridwanullah utai keridhani Allah Ta'ala iku alaihim muka tetep ing ngatasé Khadijah ila akhirih ajmaina halis sekaben wa aslamulan manjing Islam sapa Khadijah ila akhirih wa katamulan ngumpetaken sapa daing dalam minal kufar ngumpetaken islamahum ing islami Siti Khadijah ila akhirih ing islami Siti Khadijah ila akhirih minal kufari menyembunyikan minal kufari saking piro-piro wong kafir. Summa nazala mukanul tumurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam faqala muqadda sapa ya Muhammad wahai Muhammad innallaha ta'ala satuni Allah Ta'ala iku yukri'uka macaaken sapa Allah ing sira assalama ing salam assalama ing salam wa ya'muru kalan perintah sapa Allah ing sira bi antat wa kalan yen to aja-aja sira annasa ing menungso aja-aja ilal islami maring Islam. Faqoma muka jumeneng sapa Nabi alaihi salam Fasaidah muka nuli munggah sapa Nabi ala jabali Abi Kubaisin ing ngatasé ndukure gunung Abi Kubais.
ing ngatasé dukure gunung Abi Kubis. Abi Kubis fanada moko undang-undang sapa nabi bi'a'la sautihi kelawan luwih bantere swarane nabi. Faqala moko dawu sapa kulu ngucapo sira kabeh. Kulu ngucapo sira kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ing kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'a moko semasane krungu sapa anasu menungso nida'u ing pengundangi nabi. Ijtama'at moko dadi kumpul sapa al-kuffaru bira-bira kafir. Pada kumpul fi darin nadwati ing dalem gedong pertemuan. Fatasyawaru muka musyawarah sapa kufar fima ing dalem barang. Muka musyawarah sapa kufar fima ing dalem barang silaima. Bainahum kang tetep ing dalem antarane kufar. Faqalu muka ngucap sapa kufar. Faqalu muka ngucap sapa kufar. Inna Muhammadan satuni Muhammad iku yastimu misui sapa Muhammad alihatana ing semban kita. Wa yad'una lan aja-aja sapa Muhammad ing kita ilal ilai maring pengira. La an alamuhum nyatane orang ngerti kita ing ilah. Fakaifa moko hale iku kaya apa alhilatu utawi rekodaya. Ya kulo ngucap sapa Muhammadun Nabi Muhammad lana maring kita. La ta'budu ojo nyembah sira kabeh alihatakum ing sesembahan sira kabeh. Wahia utai alihatakum iku salah sumiatin 300 wasitun lan suwida apane sonaman brahoron. Apane son braholoni illallah angin illallah angin Allah al-wahidu kang siji sapa Allah al-qahar tul kang mesesa sapa Allah. Wa minhum lan iku setengah sangking Jabra'il ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah, dari perempuan Siti Khadijah, dari orang laki-laki dewasa Sayyidina Abu Bakar, dari anak kecil Sayyidina Ali. Kemudian datang juga Zaid bin Harisah. Zaid, kemudian Qamariyah atau Qamariyah isinya budaknya Sayyidina Hamzah, setelah Sayyidina Hamzah baru Sayyidina Utsman, baru Zubair, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Terakhir Talhah, Zubair. Jadi semua mereka itu semuanya itu masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya dari orang kafir. Kenapa? Karena khawatir keluarganya yang akan menjadi tumbal, yang akan disiksa oleh orang-orang kafir. Dan akhirnya turunlah malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka assalam wa ya'muruka bi an tad'uwan nas ilal Islam. Malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril datang Rasulullah, innallaha yuqri'uka ya Muhammad, bacakan salammu, perintahkan. Jadi Allah memerintah kepada untuk apa? Untuk mengajak kepada masyarakat untuk masuk Islam. Akhirnya Rasulullah itu setelah diperintah oleh Allah, setelah Allah memberi wahyu kepada Rasul yang sedemikian rupa itu, langsung Rasulullah itu naik ke atas gunung Abi Kubais. Jadi mengatakan dengan sekeras-kerasnya, Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan ke semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mengatakan la ilaha illallah langsung jadi Islam. Falamma sami'a moko semangsane krungu sapa annasu menungso nida'ahu ing pengundangi Nabi.
ijtama'at muka dadi kumpul sapa al kufaru. Sudah nih ya. Ketika masyarakat itu mendengar ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam, semua orang kafir itu berkumpul di tempat pertemuan musyawarah, memusyawarahkan apa yang dikatakan ini ya. Saya ulangi lagi, jadi orang-orang kafir itu musyawarah. Setelah musyawarah, kemudian mereka mengatakan, fakulu inna Muhammadan yastimu adat. Jadi orang-orang kafir itu kemudian mengatakan Muhammad itu adalah tukang misui berhala kita, mengajak kepada masyarakat untuk menyembah Tuhan. La a'lam fa kaifa latan. Padahal kita itu tidak tahu bagaimana keadaannya, gimana. Dan namanya Allah, masa kita bisa melihat? Tidak bisa melihat. Dan tapi sekalipun kita tidak bisa melihat, kita itu percaya Allah itu ada. Sama dengan angin itu ada, tapi kita tidak tahu seperti apa bentuknya, nggak ngerti. Dan setelah demikian kumpul Fakoli kemudian ini setelah hasil musyawarah mengatakan Muhammad itu adalah telah menghina Tuhan kita, mengajak orang untuk menyembah Tuhannya. Hanya fakoli, jadi Rasulullah la ta'budu alihatakum, jangan menyembah berhala lagi. Jadi menyembah berhala selama berapa? 360 tahun. Yang kalian wahia, saya ulangi, keliru gini. Wahia utawi aliyatakum iku salasumiatin 300 wasituna lan swita apani sonaman braholoni. Illallah angin Allah al-wahida kang siji sapa Allah, al-qahar tur kang masih sapa Allah. Jadi akhirnya ya Rasulullah dawuh kepada kita, jangan menyembah berhala. Berhala itu sudah berapa? 360 tahun. Illallah, tapi gimana? La ta'budu alihatakum illallah, jangan menyembah berhala, tapi sembahlah Allah. Allah itu satu. Ini. Sedangkan dari orang kafir itu wa minhum lan iku setengah saking kufar Syaibatu bin Rabi'ah utai Syaibah bin Rabi'ah wa Walid bin Harisa lan Walid bin Haris wa Safwan lan Safwan wa Safwan bin Umayyah lan Safwan bin Umayyah wa Ka'b bin Ashraf lan Ka'b bin Ashraf wa Aswad bin Abdin lan Aswad bin Abdul Yahus wa Sakhrul al-Kafir tadi itu termasuk pimpinannya pimpinan dari orang kafir. Wa qalu ngucap sopo adiyatana yad'una aja waman ing kita ilahin maring pengiran lana rifu kang orang ngerti kita ing ilah walam lan orang misi nabi adiyatana ing sembahan kita faqama moko ngadeg sapa wahidun wong siji minhum kang saking kufar wa huwa utai wahid iku yakul ngucap sapa wahid yuridu hali ngarepaken sapa Muhammad fi dzalika ing dalam aja mengkono id'a malan ing bondo falam yaltafitu moko ora noleh sapa kufar ilaihi maring wahid ilaihi maring wa qalu lan ngucap sapa kufar huwa utai Muhammad iku sahirun tukang sihir kadzabun tur banget goroy sumaqalu mukonuli ngucap sapa kufar lil Walid maring ma ing apa takul ngucap sira anti tegese sira kala ngucap sapa ma aku lu orang ngucap sapa hadza fi hadzal amri ing dalem ikilah perkara
syai'an ing suci-wici. Fana sabu muka padha nisbataken sapa kufar ing Walid ilahi maring Nabi Muhammad. Fa akhadha muka ngalap ing Walid apa al ing sinten iki ing Walid apa al ghadabu muring-muring jidan kelawan banget. Faqala muka nuli ngucap sapa al Walid amhiluni nyinahno sira kabeh ing ingsun salah sata ayamin ing dalem telung dina. Salah sata ing dalem telung dina. Wa kana lan ono iku lau kaduwe Walid. Wa kana lan ono iku lau kaduwe Walid apa sonamani brahala loro mutakhidani den alap apa karone mutakhidane tur kang den alap apa karone sonamani min jawahira saking pira-pira mutiara wa min dhahabin lan saking emas wa fiddatin lan perak wa bi anwa'il lu'lu'i lan kelawan pira-pira warnane lu'lu' maudhu'ane tur den selehaken karone maudhu'ane tur den selehaken karone alal kursi ing atase kursi wa albasalan menganggoni sapa Walid alaihima ing atase sonamani alwana menganggoni sapa Walid sonamani ing bralon alwana siabi ing pira-pira warnane dodot ing pira-pira nadatan fa'abadahuma muka fa'abadahuma muka nyembah iki fa'abadahuma muka nule nyembah sapa Walid ing sonamani salah sata ayamin ing dalam telung dina walayali lan pira-pira bengeni salah ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli wama akalalan ora mangan sapa Walid wama syaribalan orang ngombe sapa Walid zahabalan lungo sapa Walid ila baiti maring omahe Walid wa auladi lan pira-pira anak Walid wa tadarra'ah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niki lana rifu. Setelah berkumpul hasilnya di sini ada yang mengatakan, jadi salah satu dari orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengajak kita hanya ingin uang. Dengan pendapat itu tidak ada seorang pun yang mengikuti pendapat tersebut yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya butuh uang. Kemudian semua orang kafir mengatakan gimana? Apa yang dikatakan? Muhammad itu tukang sihir, seorang pembohong. Jadi kemudian orang-orang kafir bilang pada Matakul, apa yang akan kamu katakan? Jawabnya oleh ma aqulu fi hadzal amri syai'an, saya tidak akan mengatakan sesuatu tentang masalah ini. Karena Walid jawabnya tidak jelas, tidak mengikuti orang-orang kafir yang yakni misui Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Akhirnya yang kena imbas siapa? Walid. Semua orang kafir menjelek-jelekan Walid lantaran tadi itu lantaran kata-katanya Walid tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang kafir. Orang kafir apa yang diinginkan? Menjelek-jelekan Rasulullah, menghina Rasulullah. Fa'akhadha al-ghadab, dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi masalah di sini masalah tentang orang siapa yang pertama kali masuk Islam.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.